Halo, apa kabar semua yang lagi menyimak live Instagram di Kick Andy Show. Selamat datang semua teman-teman, Tommy, Esther, Betty, Agung, Florentina, Dian, Yuan, ya selamat datang semua. Ada Lime atau Lime, Limeng Him. Harry, apa kabar? Ada Eka Jamal, ya. Ada Adit, ada Marita, ada Esther Cute. Esther Cute. Baik, ada teman-teman Yohanes juga, Erwin, Neta, Karades, Henry, Harry, semua. Pokoknya yang hadir di sini aku sapa ya. Ada Rama, ada Yohanes juga, Yosef. Apa kabar? Jadi semua teman-teman, hari ini kita akan ketemu siapa? Ketemu Ibu Susi Pujiastuti. Halo Erwin, pokoknya semua ya. Halo. Nah, hari ini ada tamu istimewa. Namanya Susi Pujiastuti. Banyak yang nanya-nanya nih, udah lama nggak dengar kabar Ibu Susi. Di mana dia sekarang, apa kegiatannya. Dengar-dengar katanya dia punya program di televisi. Wah, bersaing ini kelihatannya. Karena itu judulnya Jangan Tenggelamkan Andi. Soalnya bahaya nih kalau Bu Susi punya program, semua penonton pindah nonton Bu Susi, yang nonton Kick Andy siapa kira-kira? Gawat, sungguh-sungguh gawat. Makanya sebenarnya jujur aja nih, jujur ya. Ketika diusulkan bagaimana kalau Bu Susi jadi narasumbernya, aku bilang, hati kecilku bilang, waduh ini kan gimana kalau wawancara Ibu Susi terus kemudian jadi terkenal Bu Susinya. Bu Susi udah terkenal ya. Iya, jadi terkenal gitu ya. Terus kemudian jadi host ya, host yang terkenal. Kalau menteri yang terkenal kan sudah, tapi host yang terkenal kan belum. Lebih terkenal Kick Andy gitu loh. Nah terus kalau jadi kompetitor gimana tuh? Jadi kompetitor, terus kemudian programnya lebih bagus, terus akhirnya Kick Andy ditinggalkan, terus semua nonton Bu Susi. Berarti acara ini sebenarnya udah salah ini. Harusnya nggak ada acara ketemu Bu Susi di live Instagram ini. Jadi nyesel juga sih, tapi udah terlanjur diinformasikan gimana. Atau kita batalin aja ya, kita nggak usah hubungin Bu Susi, kita diem aja ngobrol begini aja. Iya, Bu Susi kan nunggu kok nggak di telepon, nggak diundang gitu ya. Mungkin itu cara terbaik gitu. Nanti kalau Bu Susi tanya, Andi Noya katanya waktu itu mau live sama aku, kenapa nggak jadi? Aduh Bu, maafkan, lupa. Soalnya aku lagi sibuk melayani pertanyaan dari teman-teman ini. Mungkin itu jawabannya ya. Setuju nggak? Coba yang setuju angkat tangan. Yang nggak setuju aku tenggelamkan. Sebelum ditenggelamkan oleh Bu Susi. Jadi gini, Bu Susi nanti akan jadi atau enggak ya? Coba polling dulu, polling. Siapa yang nggak setuju? Nggak setuju bilang gini, nggak setuju bahwa Ibu Susi diam-diam kita tinggal aja, kita ngobrol sendiri aja. Siapa yang setuju begini? Ya, ayo. Oh, nggak setuju, gimana nggak setuju? Ini pro aku atau pro Ibu Susi nih? Harus jelas ini, keberpihakan kita itu harus jelas. Mau pro Bu Susi atau pro aku? Ayo. Wah, jempolnya begini tuh artinya apa? Oh, artinya setuju. Setuju Ibu Susi kita tinggal. Good. Nah, yang gini-gini nih kelihatan ini pendukung Bu Susi nih. Aku akan tenggelamkan yang begini-begini ini. Semua jadi takut begini-begini semua ya. Oke, jadi hari ini boleh bertanya nih. Aku udah dapat banyak pertanyaan karena udah dibuka sebenarnya. Siapa yang mau bertanya ke Bu Susi? Ini ada sekitar 321 pertanyaan.
Bagaimana kalau kita pertanyaan itu kita bacakan terus, kita tanyakan terus ya. Jadi kira-kira jam 3 pagi selesai. Setuju atau enggak? Setuju aja. Oh, enggak setuju. Ini yang tadi nih jawabannya ya. Oke. Oh, ini Ibu Susi udah ada. Wah, berarti Ibu Susi udah dengerin aku ya tadi ya. Sebentar, terlambat aku. Bu Susi ulang lagi nih. Wah, kira-kira Bu Susi tadi dengar nggak omongan kita ya? Mudah-mudahan dia nggak dengar. Mudah-mudahan nggak dengar. Ini sudah mulai kompetisi nih. Tunggu, ini Bu Susi bukan nih. Coba ulang ya. Oh, Bu Susi. Oke, sudah nih. Maaf Bu Susi, maaf. Tapi mudah-mudahan bukan Bu Susi. Ini timnya Bu Susi aja. Jadi dia nggak dengar pembicaraan kita yang tadi tuh. Ingat ya, rahasia ya. Jangan ada yang bertanya soal Bu Susi. Tadi Andi Noya bilang nyesel ngundang Bu Susi. Itu jangan ya. Please. Ini rahasia kita bersama. Jadi jangan sampai Bu Susi tahu ini ya. Tolong ya. Oke, maaf. Tadi terlambat mencet ya. Padahal udah ada nih Bu Susinya. Atau mudah-mudahan timnya. Jadi bukan Bu Susi, supaya Bu Susi nggak tahu nih pembicaraan kita yang tadi itu, yang di depan tadi itu. Oke, aku harus cepat-cepat pencet kalau Bu Susi atau timnya muncul lagi ya. Maaf. Oke, halo semua. Terima kasih udah bergabung ya. Astaga, ini jarang-jarang ada orang datang di tempat aku live ini sebanyak ini. Udah 3.241 orang ini. Waduh, padahal biasanya aku cuma 3 orang. Istri dan anak-anakku aja yang nonton acaraku ini. Tapi hari ini ada 3.241 orang. Wow. Ini mau nonton aku apa nonton Bu Susi ya? Ini udah mulai bahaya mengancam ini. Baru live IG aja aku udah kalah jauh. Apalagi nanti kalau Bu Susi programnya udah terkenal, Kick Andy, aduh bakal lewat. Nyesel aku, kenapa ada acara live IG ini tadi. Ayo, mana Bu Susi? Jangan ngambek gitu dong, jangan marah Bu Susi ya. Dia dengar terus bilang, udah gak jadi, sebel aku. Udah Kick Andy itu gak jelas, ngundang aku, begitu aku muncul gak dibukain pintu. Ini memang udah ada urusan personal ini. Halo? Oh, tunggu ini, mungkin Bu Susi, tenggelamkan. Maksudnya tenggelamkan aku atau tenggelamkan Bu Susi nih? Tunggu, ada masalah apa nih kok aku nggak lihat Bu Susi muncul di sini 2 kali tadi. Ini dia ya. Oh bukan, Gus Marlok, sabar Gus Marlok ya. Kita lihat Bu Susi dulu. Oke, ini pertanyaan udah banyak nih. Jadi begitu Bu Susi muncul, kita tanyain aja ya. Karena kalau tidak nanti banyak pertanyaan yang nggak dijawab. Oke, tunggu dulu, aku cek mana nih Bu Susi nih. Nah teman-teman, kita tahu bahwa setelah tidak jadi menteri ada beberapa informasi. Terus satu hal nanti kita tanyain. Ini ada hasil polling nih. Hasil polling bahwa Bu Susi namanya, ini dia. Gimana nih? Iya. Ingat ya, jangan nyinggung-nyinggung pembicaraan kita di depan tadi ya. Ini Bu Susi udah mau masuk nih. Iya, akhirnya. Apa kabar? Loh, Bang Andi ini dari tadi aku udah denger loh Bang. Bang yang benar aja belum accept aku. Aduh. Lagi ngerasain orang ya. Tunggu. Dengernya yang bagaimana ini, mudah-mudahan yang macem-macem. Mau ngerjain aku dengan 321 pertanyaan. Oh, jadi dengar. Kapan selesainya? Nggak tidur ya? Aku nanti malam. Soalnya gini loh, Bu Susi, jarang sekali nih live Kick Andy show ini jumlah orang yang datang udah 3.441.
Biasanya itu cuma Ah, 2 atau 3 serius? orang. Itu pun istri dan anak-anak ya. Serius, Bang Andi. Serius, serius ini Bu Ya. Susi. Ini orang udah nggak sabar ini dengar cerita dari Bu Susi ini. Walaupun saya lihat koneksinya nggak bagus, itu karena tinggalnya terlalu jauh. Di kampung itu harus kasih tahu Pak Joni Plate tuh, teman satu rumah tuh. Aku udah ngomel tempo hari di Borobudur. Pak Menteri ini bagaimana? Di Papua susah, di rumahku susah. Nah, kan satu Eh, rumah itu. Tinggal telepon ini aja, Bang. Gua diomelin sama baru Bu Susi. baru pembukaan udah marah-marah, Gitu. gimana sih ini? Hmm. Tunggu Ya dulu. habis kalau hal-hal tidak selesai, ya kita mesti omelin toh. Tapi Orang Bu kita Susi, nih diomelin aja begini, apalagi kagak diomelin. Ah, minta ampun deh. tapi Bu Susi pulsanya cukup nggak nih? Takutnya Pulsa. di tengah jalan mati nih. Aku kan hidup di fasilitas perusahaan, Susi M. Oh, kirain kalau udah nggak jadi menteri gitu, nggak punya gaji, duitnya udah habis, terus beli pulsa aja susah. Gajinya juga kecil, Bang. Berapa tuh gaji menteri, berapa itu? Kalau sekarang uang pensiun katanya 3 juta something gitu. Aku belum Hah? pernah lihat. Kemarin Pensiunnya anak-anak menteri nanya, 3 juta? buku taspennya di mana? Iya, pensiunan menteri 3 juta something. 3 juta, hampir 4 juta. Yang benar, jangan malu-maluin pemerintah ini. Aku aja Masa belum pernah pemerintah, lihat. Katanya 3 juta lebih, 4 juta kurang per bulannya. Kan gajinya ah, kita 19 juta. sedih. Tapi kan tunjangannya macam-macam tuh. Tunjangan aja bisa sampai kemudian 300 juta itu. Gaji 19 juta, tunjangannya Sebulan. 300 juta. Sebulan tidak Iya. ada, Bang. Katanya Oh, fitnah penghasilanku itu kata ya, hoax anak-anak itu ya. karena aku nggak pernah ambil, kan dikasihkan sama semua yang kerja. Jadi katanya kurang lebih per bulannya dulu dengan seminar, dengan tunjangan lain-lain kira-kira 30 lebih sedikit. Oh, kalau gitu Sama cita-cita dengan aku jadi gaji manajer bisnisnya Susi R aja lebih gede. oke, nanti menarik ini ya. Gaji menteri itu kecil, tapi semua orang berebut pengen jadi menteri. Kalau gaji presiden berapa tuh? Khususnya tahu nggak gaji presiden? Tidak tahu. Kalau tidak salah berapa? 30 lebih apa? Berapa? 60 saya tidak tahu. Aduh, gitu kok orang berebut jadi presiden, pekerjaannya pusing kepala, ini itu, gajinya kecil, enakan kayak kayak jadi host aja, host Kick Andy, gajinya udah pasti lebih besar itu daripada gajinya Bu Susi itu. Jadi Bu Susi cuma gaya di jabatan aja ya. Jabatan aja gaya. Tapi Sekarang kalau kan aku gaji udah ya nggak punya besaran hati jabatan dong. apa-apa. Ya aku jadi pegawainya Metro Iya TV toh. waktu itu. Kita sama-sama kolega. Enggak, ini kompetitor Kolega ini satu apa? satu rumah. Kompetitor apa acara? Enggak, kan Kompetitor. berbeda harinya. Iya, tapi Masa Kick Andy terancam ini. yang Aku suka lagi Bang Andi usahakan untuk ada. dibatalin. Gimana? Kalau dibatalin nanti Tapi orang nggak bahaya, balik bahaya. nonton Metro TV lagi, Bang. Ya itu makanya. Takutnya kalau ada Bu Susi, semua orang nonton Bu Susi. Lah yang nonton Kick Andy siapa coba? Kan harinya beda. Kalau mereka kangen sama saya, Iya biar paling hatinya tidak, beda. oh hari ini nggak ada Bu Susi, Uh-uh. lumayan lah ada Kick Andy gitu. Tunggu. Jadi Kick Andy ini hanya cadangan gitu maksudnya. Nggak ada, hari ini nggak ada Bu Susi, ya udahlah nonton Kick Andy. Jadi terkesan saya ini cuma ban serep gitu maksudnya Bu Susi. Ya, Pak. Ya, aku kan baru, pede dikit boleh dong. Biar auranya tuh orang Tapi pede Bung kan Apa udah gimana emosi gitu nih. loh. Udah, aku mulai emosi nih. Ini persaingan udah Enggak, nggak nanti sehat aku bilang, nih kelihatannya.
sehabis nonton Susi Cek Ombak, tetap nonton Kick Andy, karena Kick Andy sahabat Susi. Kalau tidak nonton sahabat Susi, ditenggelamkan. Nanti ku bikin itu apa? Iklan begitu. Nah, itu baru sedikit lega kita. Baru kita bisa Ya, lanjutkan dialog ini. kan Kalau kita tadi, kolega, Bang. iya, iya, betul-betul juga ya. Nggak boleh berantem kita ya. Nggak boleh. Semua Oke, kawan. semua kawan. Baik, Bu Oke. Susi, ini pertanyaannya udah 381. Dan kita harus jawab semua. Jadi Ya nggak sekitar jam... bisa lah, Bang. Kagak tidur saya. Besok ada syuting Susi Cek Ombak, saya ketiduran nanti. Wih, sombong. Yang punya program baru sombong. Kenapa tidak? Oke, jadi kita mulai dengan ini pertanyaannya banyak banget ini. Tapi semua orang tentu ingin tahu. Ini semua rata-rata bertanya, Bu Susi, setelah tidak jadi menteri, ya apa yang Bu Susi lakukan? Apa kegiatannya? Nah itu dulu deh. Yang saya lakukan, pertama ya pulang ke kampung, beres-beres rumah. Karena kan 5 tahun rumah ditinggal. Beres-beres halaman, semua tanam-tanam, bongkar-bongkar lemari. Lihat, nemu barang banyak, sayangnya nggak nemu duit dan nggak nemu berlian. Jadi ya cuma baju bekas, ini saja. Ya, saya bilang. Saya pikir saya nemu celengan atau apa yang kelupaan. Nggak ada, Bang. Ada nemu uang ribuan Iya. zaman tahun berapa itu yang udah kumel. Uang 1.000 perakan. Saya pikir nggak. 1.000 dolar, bukan 1.000 rupiah saja. Jadi Jadi ya, kesimpulannya Bu Susi miskin ya? ya dari dulu cuma kerja buat perusahaan, buat semua. Di rumah yang penting cukup makan, apa yang ada saya ada, ya udah. Ya, tapi pesawatnya banyak tuh. Nggak punya uang cash, Ya, tapi pesawatnya hartanya... itu kan juga dapat sebagian kredit, pinjam dari bank. Nah, dengan pandemik ini justru susah, Bang Andi. Sekarang 2 bulan sudah tidak terbang, baru mulai terbang lagi seminggu ini. Jadi ya beres-beres perusahaan, ya hitung-hitung budget dan kos, bantuin manajer Susi Air, bagaimana kita bisa bertahan, kan? Dari tadinya income sekian, tiba-tiba nol. Bayangkan, Bang Andi, mau gimana? Kan? Oke. It's Emang very pesawat... painful. Iya. Kalau sekarang ditanya pesawatnya Bu Susi, Susi Air ada berapa itu? Sekarang 50, tapi ya yang Wih, terbang cuma 2 paling. tunggu-tunggu 50 pesawat. Iya. Tapi Wih, pesawat kita kaya raya. kecil-kecil, Bang Andi. Bukan Iya, tapi Garuda itu yang kaya terbang. raya itu. Kayak utang. Enggak, itu pasti orang kaya itu. Bayangin pesawatnya 50. Oke, jadi apa dampak yang paling parah dari pandemi COVID ini? Jadi tadi cuma semua di grounded, nggak terbang. Baru hari ini atau hari kemarin 2 yang boleh terbang gitu. Boleh terbang atau Ya memang karena nggak ada ada 2-3 pesawat ya mulai terbang karena sudah mulai dibuka bandaranya. Nah sebelumnya tutup kan tidak boleh. Orang-orang pada takut dengan orang datang dari luar kota mereka. Jadi semua bandara di daerah ditutup. Kalau kita kan tidak terbang antar pulau, Bang Andi. Antar pulau kecil iya, tapi tidak dari pulau besar ke pulau kecil tidak. Jadi within pulau besar atau antar pulau kecil. Jadi ya begitu Garuda stop, semua stop, yang kecil juga udah duluan, malah sebelum Garuda stop kita sudah stop di daerah-daerah, terutama di pegunungan-pegunungan mereka sudah tidak mau ada penerbangan masuk lagi. Ya udah kita berhenti. Nah terus kemudian ya 2 bulan, 3 bulan baru mulai jalan lagi, tapi belum nyampe 1-2% aja belum, Bang. Jadi ya terus ya kita pilotnya, tunggu. pilot yang nggak ada kerjaan gimana tuh?
Ya, ada Diberhentikan, yang pulang ke dirumahkan atau? rumahnya repatriasi, yang ekspat repatriasi. Yang Indonesia ya kita sementara unpaid leave, jadi bukan dirumahkan, bukan dipecat, tapi dirumahkan tidak bayar sementara. Ada yang standby 1 orang gantian gitu di daerah, dan mereka kan kena lockdown, itu ya kita bayar dengan gaji dikurangi daripada jumlah biasa. Ya kita semua harus mengerti. Saya terbuka bagaimana kita harus bertahan. Kita harus hitung berapa lama kita kuat kalau skenario ini, kalau skenario begini, berapa lama kita bertahan. Itu saja. Tapi kan kita harus memutuskan, harus berbuat sesuatu. Kalau kita tunggu pemerintah buat stimulus, kita tidak tahu kapan. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada kan ya kita tetap harus survive. Kalau kita tidak bisa survive, mungkin kita juga harus give up. Tapi kan pilihan-pilihan ini harus kita kalkulasi. Kalau tidak kan ya terlalu sakit nantinya untuk baik karyawan, baik perusahaan, ya juga stakeholder kita misalnya perbankan dan lain-lain. So ya kita adjust, monitoring dan adjusting setiap hari. Yang pertama kita buat ya kantor yang tidak perlu kita tutup. Rumah yang kita tidak perlu untuk base kita tutup, tidak sewa lagi. Ya menghemat hari-hari, lalu sambil cari skenario baru, pikir apa, kegiatan apa gitu loh. Kalau ada yang bisa bawa uang, syukur. Kalau tidak, minimal tidak menambah kos biaya gitu. Oke, paham ya. Jadi dampaknya juga terasa banget buat Bu Susi ya. Tapi gini, ini banyak sekali pertanyaannya nih. Tapi aku Very bad. simpulkan atau diwakili oleh satu orang ini ya. Bu Susi, ini dari Rocket 88. Bu Susi, apakah lebih bahagia sekarang atau waktu jadi menteri? Kalau lebih bahagia sekarang, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Lebih bahagia mana nih? Sekarang happy relief karena saya bisa punya schedule semau saya, mau kerja apa semau saya, tidak ada beban wait di sini. Ya, itu bahagianya. Tidak bahagianya saya sedih karena melihat policy-policy yang baik untuk menjaga sustainability, untuk mencegah illegal fishing. Saya tidak punya power lagi untuk doing that. Ya, untuk orang seperti saya yang dari sononya udah peduli dengan laut, peduli dengan ekosistem, peduli dengan lingkungan, ya sakit sininya, Bang. Ya, itu saja Apa sih. persisnya sakitnya karena apa? Persisnya sakitnya karena apa? Apa kebijakan yang kemudian sekarang membuat sakit di dada ini? Ya, karena kebijakan yang mengenai sustainability dan kedaulatan sumber daya laut kita tuh tidak diteruskan. Padahal from anything that you need to know, to do, ini kan laut ini renewable resources. Renewable resources itu kalau kita lakukan restriction, limitation, itu akibatnya hanya akan lebih produktif, Bang. Bukan akan tidak produktif. Nah, tapi persoalannya kalau kita mau ekstraktif seperti lobster, masa kita jual bibit sih, Bang? Ekonomi di mana sih? Otak saya tidak habis pikir terbalik-balik gitu loh, Bang. Dulu orang bilang Menteri Susi gila, logikanya terbalik-balik. Saya pikir saya tidak terbalik. Logika saya sudah benar. Saya ikuti tuh perdebatan soal bibit lobster itu. Ada yang bilang kayak kemarin katanya dibilang, ya kita harus ekspor supaya kita bisa belajar budidaya. Netizen tanya sama saya, Bu, logikanya di mana, Bu? Jadi lobsternya suruh ke sana belajar, nanti pulang suruh ngajarin nelayan. Katanya bagaimana cara membesarkan lobster saya ini secara baik gitu. Lobsternya nanti pulang ngajarin nelayan.
bagaimana membesarkan dia gitu loh. Lobsternya nanti pintar omong. Jangan emosi gitu dong. Enggak, itu asli bang. Aku nggak emosi, aku malah mau ketawa loh bang. Tapi kan tidak boleh ketawain yang hal begini kan. Iya, iya. Tapi baca pertanyaan netizen itu gua mau kek gitu bener bang. Oke, ini kalau diteruskan panjang ini. Nanti teman-teman lain Iya. yang nggak ngikutin urusan ekspor bibit lobster ini bingung. Tapi intinya Bu Susi kecewa lah ya. Apa yang dulu dirancang, dibuat aturannya. Karena Bu Susi kan dianggap orang laut memang. Dari dulu memang bisnisnya urusan beginian gitu. Jadi lebih ngerti bahkan mafia-mafianya. Nah ini nyambung dengan pertanyaan dari Siska Papua nih. Ada yang bilang beberapa menteri tidak suka sama Bu Susi karena kepentingan mereka banyak yang terganggu karena kebijakan yang Bu Susi yang pro rakyat mengganggu bisnis beberapa menteri waktu itu. Benar nggak itu? Banyak menteri yang nggak suka sama Bu Saya Susi sih karena nggak tahu yang sebenarnya di belakang saya, tapi setahu saya kalau kita ketemu happy saja tuh, ketawa-ketawa saja tuh. dari mana ini Siska Papua dapat kabar katanya Ya, beberapa menteri nggak suka katanya karena kepentingan mereka terganggu. tapi Emang katanya menteri itu kan jabatan politis bang, jadi isinya politisi. Kalau politisi itu katanya pintar berapa? To show what not to show, gitu loh. iya, ya dalam itu, Kalau dalam itu. kalau Tapi kalau omong-omong Bu Susi, bahasanya si siapa tadi, saya baru ngomong sama Hotman tadi, wawancara dia, saya ini nggak bisa jadi politisi, Bu Menteri, katanya. Kenapa? Saya bilang, karena saya tidak bisa jadi orang hipokrit, katanya gitu. wow. Ya, kalau hipokrit kan nggak bisa lihat, karena ya what it show, it doesn't mean what it doesn't seem, gitu kan. Oke, jadi Gitu. banyak itu singkatnya munafik lah itu ya. Ya, tapi saya tidak peduli lah. Yang saya, kalau mereka ketawa, ya saya ketawa. Saya ini orang easy going saja. Tunggu, tapi sepengetahuan Bu Susi emang banyak menteri yang punya bisnis sampingan gitu yang akhirnya konflik Enggak kepentingan. lah. Ya, kalau secara resmi enggak lah. Secara resmi Yang tidak tidak. resmi ya tidak tahu. Nah, kalau Bu Susi, kalau ada yang bilang Bu Susi juga konflik kepentingan tuh. Dia menteri perikanan tapi bisnisnya juga perikanan. Jangan-jangan dia banyak bantu bisnisnya sendiri tuh. Ya tidak, karena bisnis saya udah berhenti sebelum saya jadi menteri, Bang. Bisnis perikanan saya udah selesai karena tidak ada ikan lagi. Pabrik saya itu sudah berhenti tahun 2001. Karena pemerintah Indonesia mengizinkan kapal asing masuk Indonesia untuk tangkap ikan. Apa yang salah Dulu situ? saya tidak tahu, ikannya habis tiba-tiba hilang. Nah, tahun 2004 saya punya pesawat, saya lihat-lihat, oh, di tengah laut banyak kapal besar. 2005 saya mulai teriak tentang illegal fishing. Kalau ada yang punya clippings suara pembaharuan, Kompas tahun 2005, saya sudah lawan illegal fishing, Bang. Tapi begitu jadi menteri, orang lupa bahwa saya ini dulu anti illegal fishing. Untuk sebentar mereka cuma begitu saya mulai hajar, oh, si Susi ini memang Serius. iya dari dulu. Tapi tunggu dulu. Ada yang bilang, ini bukan pertanyaan, ini yang saya dengar ya. Jadi ini nggak ada di pertanyaan, tapi teringat. Ada yang bilang Bu Susi itu sebenarnya diminta presiden nakut-nakutin aja. 1, 2, tung, tenggelamkan. Keterusan semua ditenggelamkan. Kebablasan. Apa betul itu? Ya, lawang yang nyuri masih ada. Kalau cuma 1, 2 yang curi ya tidak apa-apa. Kalau mereka curi terus ya kita tenggelamin aja. Dan itu kan buat rumpon. Pengadilan yang sangat adil. Dan itu kan bukan putusan saya. Putusan pengadilan. Nah, tapi saya menenggelamkan kapal itu setelah ingkrah. setelah ada Yang bikin keputusan ingkrah dari itu kan pengadilan.
Tapi banyak yang protes kan, dan kemudian diubah kebijakannya karena menenggelamkan itu kan nggak produktif. Lebih baik disita, ya setelah inkrah tadi disita, dikasih ke nelayan supaya bisa dipakai. Masa ditenggelamkan? Nelayan mana, Bang Andi? Itu Ya kalau kapal koperasi kek. Vietnam, itu pukat, troll. Ditarik 2 kapal. Kan kita tidak boleh troll. Habis Laut Natuna nanti. Yang segala macam jenis biota laut habis itu ya. Ya, dan Kalau operasionalnya juga mahal. Mereka pakai kapal segede gitu karena dari Vietnam nyolong jauh ke kita. Yang dari Cina juga nyolong jauh sampai Arafuru, Papua sana. Kapalnya harus besar. Lah kalau kita atur 200 GT, ya cukup. Karena kalau 200 GT itu tangkap bisa bawa dari Papua 140 ton. Kalau 140 ton dibagi ongkos cuma jatuh 3.000, 4.000 perak. Siapa bilang tidak ekonomis? Kan? Itu aja. oke, ya kita ini karena waktunya sempit kita lompat-lompat dikit, tapi paling tidak mendapatkan perspektif dari sudut pandang seorang Susi Pujiastuti tentang kebijakan-kebijakan yang terakhir. Tapi ada yang nanya tadi tuh, Bu Susi, kalau Ya. diminta, ini kan isu reshuffle masih ada nih. Kalau tiba-tiba Pak Jokowi minta kembali jadi menteri, mau nggak tuh? Sebentar, Bu Susi ini agak, ini tinggalnya di desa. Ya, Pak Joni Tunggu, Bu Plate Susi, ulang. diprotes. Tadi suaranya putus. Ya, kalau Ulang. menteri kan Kalau sudah lengkap diminta jadi menteri, semua. Kan sudah lengkap, tidak ya kan perlu ada ada isu lagi menteri. reshuffle. Ya tidak lah, ini kan sudah menteri, sudah semua partai sudah bagus, sudah solid. Bu Susi, pertanyaannya sederhana, jawabannya kok muter-muter. Pertanyaannya kan mau atau tidak? Ya jadi menteri apa? Ya, Terus apa terserah yang Bu harus Susi kalau ditanya menteri dilakukan? apa yang menurut Bu. Anggap aja Ya lah kan saya harus menteri bilang sama menteri Pak kelautan Presiden lagi deh. dulu, bicara sama Pak Presiden. Kenapa? Oke. Ya, Berandai-andai. anggap aja misalnya nggak berandai-andai, ini Hmm. serius ini karena mau tahu nggak kenapa Hmm. pertanyaannya ini nyambung dengan apa yang saya catat nih, mau dengar? Apa itu? Berdasarkan hasil survei tokoh kesukaan paling tinggi, yakni mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ini kedai kopi nih yang Ya, melakukan kedai riset kopi. sekaligus FGD. Nah, tahu nggak? Ini saya mungkin banyak teman-teman di sini nih yang jumlahnya sekarang sudah sampai 4.321. Nah, ini Ibu Susi itu menduduki peringkat tertinggi. Jadi Ibu Susi jangan komentar dulu ya, saya mau baca dulu ya. Bu Susi Pujiastuti itu poinnya 24,6% ya, tingkat tanda kutip kesukaan ya. Jadi orang suka sama Bu Susi nih, itu 24,6%. Kemudian diikuti peringkat kedua Gubernur DKI Anies Baswedan 20,1%. Peringkat ketiga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 15,4%. Kemudian peringkat berikutnya Wali Kota Surabaya Tri Risma Maharini 14,7%. Kemudian di bawahnya sedikit Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wah, ini sahabatnya Bu Susi nih. Itu 10,1%. Kemudian mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman 8,7%, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 4,7%, dan mantan Menko Maritim Rizal 2,3%. Ini Bu Susi pasti udah baca. Apa arti survei ini kalau Bu Susi baca? Ini bahagia lompat-lompat girang-girang gitu atau biasa aja tuh? Reaksinya gimana nih setelah tahu? Bentar, ini sinyalnya agak terganggu lagi nih. Makanya jangan tinggal jauh-jauh dari Jakarta, Bu Susi. Oke, sebentar, Mbak. Nah, ya. Iya, Oke, ya, sebentar. Saya udah jawab di Twitter sebetulnya Bang Andi atas hasil survei ini. Saya bilang mungkin yang disurvei Jawabannya itu apa? orang-orang
Orang-orang yang tidak bisa berenang. Takut ditenggelamin. Jadi mereka pilih saya. Kalau kalau yang di surveinya marinir atau orang-orang atlet renang, Nggak pasti takut jawaban tenggelam. beda. Ini orang-orang yang nggak pernah ke laut aja takut. Orang yang disurvei orang Jakarta. Banyak orang Jakarta tuh nggak bisa berenang. Mereka takut ditenggelamin. Makanya pilih saya. Ini Itu saja. ini pertanyaan serius, dijawab serius dong. Jangan main-main gitu, jangan bercanda. Ini serius ini. Karena sebentar lagi ada Sangat pilpres serius, nih. Bang. Benar, coba. Logika nggak? Logis nggak? Coba pertanyaan saya. Itu jawaban saya. Logis toh? Nggak logis, nggak logis. Ini urusan politik ini, jadi jangan lari kemana-mana. Jawab dong. Wah, itu berarti kan saya untuk jadi presiden nanti akan semakin tinggi. Gitu jawabannya harusnya. Nah, yang disurvei juga netizen-netizen yang nggak ngerti di negara ini ada sistem threshold. Iya, tapi kan Threshold survei itu itu juga menunjukkan kesukaan orang. Artinya kalau angkanya prosentasenya tinggi, mending nggak usah maju deh. Tapi kalau ini tinggi sekali loh, nomor 1 loh ini. ya, tapi kan harus lewat partai, Bang, di negeri kita. Di Partai negeri itu kalau kita lihat hasil ini pollingnya bagus, ada pasti dilamar. threshold. Thresholdnya 20%. Setiap partai besar mereka sudah punya kandidat yang Itu sih apa aja bisa di-grooming terjadi, dari namanya politik. dulu. Politik justru tidak sembarangan terjadi, Bang. Politik doesn't like surprises. Politik tidak suka surprise, tidak suka kira-kira, tidak suka mungkin-mungkin. Politik Inilah, itu adalah khususnya kepentingan. lihat di DKI aja kan kita kaget-kaget lihat tiba-tiba ada calon yang nggak di apa ya diprediksi, tiba-tiba muncul, bisa terjadi itu. Jadi kalau menurut aku 1 hari, kalau sekarang gini deh, kalau ada partai melamar untuk kemudian mencalonkan Bu Susi jadi presiden, mau atau tidak? Jangan muter-muter jawabnya. Yang nyalonin aja nggak ada, Bang. Kepalaku nih terlalu keras. Orang tidak suka. Terutama politisi tidak suka. Politisi itu bahasanya doesn't mean what they say. Kalau saya, I say what I mean and I mean what I say. Walaupun ada Kalau orang yang mungkin politisi, nggak, iya mungkin orang kalau tersinggung. politisi beda. Oke, kenapa politisi She say itu? what, ya kebalikannya. She doesn't Kalau mean. saya, I say what I mean what I say. Kalau mereka biasanya, they don't mean what they say and they don't say what they mean. Itu politisi. Yang dimaksud tidak pernah diomongin, yang tidak dimaksud itu yang dia omongin. Diomongin. Itu kan begini, Bang. Tidak cocok, Bang. Oke, jadi ini kita sedikit keluar dari hal-hal yang serius ya. Ini aduh, ini pertanyaannya sebenarnya males nih ditanyakan, tapi aku pengen tahu juga ini dari Ratmi Serdang. Tato pertama umur berapa? Dulu kenapa pakai tato? Perempuan pakai tato itu gimana gitu ya? Apakah orang tua, suami, anak nggak keberatan? Jadi di tato tuh umur berapa itu? Umur 27, Bang. Apa yang membuat Bu Susi terpikir untuk ditato? Itu kan sudah dewasa banget gitu loh, kecuali remaja Ya, boleh lah enggak. itu kan zaman apa ya? Girls night out gitu kan. Oh, jadi nggak sadar waktu itu lagi mabok gitu. Ya sadar ya. Ya cuma satu, tidak ada tato pertama ya, cuma satu. Bagaimana kita Kalau tahu mau tatonya dibuang cuma ya satu? susah. Cuma Loh, ini satu. serius ini. Ya, yang Orang kita lihat pikir kan di kira-kira. kaki.
yang di kaki, oke, Orang semua kita orang nih tahu. suka sekali berhalusinasi Enggak, katanya. ini pertanyaan sederhana sekali. Dari mana kita tahu bahwa tatonya cuma yang di kaki? Dari mana coba? I mean what I say and I say what I mean. Tuh. Jadi percaya aja lah ya. Oke, Ya susah percaya. yang membuktikannya. Selama Jadi saya tidak gimana jadi nih? politisi, Bang Andi harus percaya saya. Gitu loh. Oke, jadi maksudnya politisi nggak bisa dipercaya ya? Ini statement ini ya. Kind of you. Kira-kira ya. Oke, Nanti oke, banyak oke. yang marah kawan-kawanku sama aku. Ah, bahaya, bahaya, bahaya. Ya, ya Jadi nggak usah percaya, dijawab tapi aja ya. jangan selalu percaya. Karena kadang-kadang politisi itu bahasanya tadi. They don't mean what they say and they don't say what they mean. Itu kan bukan bohong, Bang. Oke, oke. They Itu just bukan doesn't bohong, mean what they tapi say. tidak jujur. Apa bedanya tidak bohong sama No, tidak jujur? they just doesn't mean what they say. Jadi Jadi mereka tidak basa-basi lah ya. betul-betul maksud, iya. Oke, oke, oke. Jadi bukan berbohong, tapi tidak maksud yang dibilang. Tidak bilang yang sebetulnya dimaksud. Dimaksud. Oke, paham, paham, paham. Ini dari Emi Mariati, tapi pertanyaannya udah dijawab ini. Bu Susi, bagaimana cara Ibu Susi mempertahankan jalannya perusahaan Ibu dari dampak pandemi Corona? Dan tentunya yang berimbas buat tenaga kerja Ibu, salam santun buat Bu Susi. Ini sudah dijawab tadi ya. Dari Ya. Lavinia Kartika, halo, mau tanya ke Bu Susi, apa kesibukan yang Ibu lakukan? Oh, sama, selesai menjabat sebagai menteri tadi ya. Dari Siu Cian, Bu Susi kenapa nggak jadi menteri lagi? Nggak ada Bu Susi jadi nggak greget nih. Tuh, ada yang sedih tuh Bu Susi nggak jadi menteri. Nggak ada hiburan dia. Ya, pikirnya saya nih komedian gitu loh, Bang. Makanya Kiki aja ngerosting gua katanya, oh Jokowi butuh orang gila buat bikin terobosan katanya. Oke, terus ada lagi teman-teman kalau mau tanya silakan nanti dicatat oleh teman-teman tim Kikendi, nanti akan dikirim ke HP ini. Nanti aku tinggal bacain ya. Kalau baca di sini soalnya bergeraknya terlalu cepat nih. Oke, berikutnya dari Dean Rudolph atau Dean Rudolph. Bu Susi kan sudah berhenti dari Menteri KKP. Apa saya juga ikut berhenti? Oh, apa saya juga ikut berhenti makan ikan lagi aja karena sudah tidak takut ditenggelamkan Ibu Susi. Jadi ada Ya orang rugi makan sendiri. ikan takut. Iya. Ya rugi Gimana? sendiri kalau tidak mau makan ikan, nanti imunitasnya rendah, bisa-bisa kena COVID. Jadi kalau mogok makan ikan, kalian rugi sendiri. Tidak saya tenggelamkan, tapi dimakan sama COVID. Pilih mana? Oke, jadi itu ya, jangan makan ikan gara-gara hanya takut ditenggelamkan Bu Susi. Jadi ini kepentingan diri sendiri, teman-teman ya, ingat. Jadi ada nggak ada Bu Susi, ditenggelamkan atau tidak, makan ikan. Oke, nah ini masih banyak pertanyaan ya. Oke, Bu Susi, saya sekarang mau tanya soal Bu Susi jadi pembawa acara di Metro TV. Apa nama acaranya? Berarti nggak nonton ini ya. Tadi udah disebutkan. Coba diulang lagi apa nama acaranya Bu Susi? Acaranya Susi Cek Ombak. Ya, Susi cek cek di sini ombak. itu bukan Maksudnya apa itu? bukan cek ombak-ombak saja. Nah, di sini bahasa sedikit kritis. Jadi cek ombak tuh bukan ombak beneran aja. Maksudnya ombak situasi terkini yang tidak ada jaim-jaim, cek-cek masakan, cek-cek keluarga, teman-teman, dan ya isu-isu terkini gitu loh pokoknya. Tidak jaim, santai, dan mendidik. Dan yang lebih penting, jadi bikin pintar semua. Gitu loh.
Oke, jadi ini ini karena nggak ada kerjaan atau ada misi? Misi tidak ada lah bang. Siapa misi ya iseng aja kan. Work from home, bosan juga di rumah. Kan? Bikin vlog-vlog, lucu-lucuan aja. Coba-coba juga kan senang juga dapat challenge toh. Ditawarin Metro TV, kenapa tidak? Itu aja bang. Itu Nanti kan udah, gantian, saya wawancara Bang Andi gitu kan. wah itu karma namanya Gitu, karma, karma. karma. Nanti gua minta Ki, lo roasting ini kawan gue, gitu loh. Wah berarti ada dendam di antara kita ini ya. Ya, dendam sahabat lah bang, dendam Oke. baik, dendam Oh baik. dendam baik, ada dendam baik Untuk juga ya. membuat, untuk menghibur pemirsa sambil kita menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan, pesan-pesan tentang lingkungan, pesan-pesan tentang good manner. Nah, ini manner ini sangat penting, Bang. Kenapa Karena penting? ini Coba. yang paling, ya, karena kalau kita ingin menjadi bangsa maju, Indonesia maju, itu attitude, habit, itu kan ada dalam manner kita sebagai bangsa itu juga harus baik. Kasih contoh Politis, manner, attitude, atau habit yang jelek. Yang kasih contoh. ya di kita ini biasa mencaci maki, hoak-hoak, fitnah. Banyak politisi juga gayanya tidak etikal, tidak estetikanya tidak ada. Bagaimana kita mau jadi bangsa yang maju? Kalau manner is matter-nya nggak ada. Masa ada tokoh politik selevel apa ngomongnya bahasanya bagaimana misalnya. Kelakuannya itu bagaimana gitu loh. Kan memalukan gitu loh bang. Oke. Jabatan sudah prestisius, masih main-main proyek. Kan itu mannernya di mana? Ini kan attitude for good accountability. Integritinya di mana? Bangsa besar itu punya dignity kalau the people who run it have integrity. Integrity ini adalah cikal bakal dignity. Dan sesuatu tidak menjadi fenomenal, menjadi besar, dan honor, dihormati kalau tidak ada dignity-nya. Nah, saya ingin membawa kita berpikir tentang hal yang baik, bagaimana menjadi baik, tapi dalam suasana yang santai, yang rileks, yang bahasanya kan saya bukan orang pendidikan kayak Bang Andi. Wah, kita Bahasa sama-sama saya kurang ya pendidikan. bahasanya very simple lah, gitu. Bu Susi, ini ada tadi Direct to the point. saya baca nih, Bu Susi, kalau dilihat orang-orang yang korupsi itu kan rata-rata udah kaya raya ya. Mereka kenapa nggak Exactly. puas? Kenapa mereka nggak puas ya? Padahal hartanya sudah banyak, sementara di luar sana banyak yang susah. Apa pandangan Bu Susi tentang orang-orang kaya yang korupsi? Yaitu greed, keserakahan. Nah, keserakahan ini kan tentang integrity, accountability, dan tadi dia tidak punya dignity, tidak punya honor, tidak punya pride. Pride-nya itu hanya prestis saja, gengsi saja. Tapi bukan pride here. I'm proud to be the way I am. Achieve what I am. Nah ini yang orang pintar banyak di negeri kita bang. Nah persoalannya attitude politik ini juga belum mendidik kita semua to be good countrymen, negarawan yang peduli dengan masyarakat, dengan generasi yang akan datang, dengan semua potensi negeri dimajukan, dibangun, dijaga
to go forward, untuk maju ke depan, menjadi bangsa besar, bangsa yang dihormati. Nah, kita perlu itu. Oke, Ini yang ini sekarang ini menjadi masalah. Makanya korupsi merajalela. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa peduli, solidaritas, empati dengan kesulitan ekonomi orang membuatnya tidak ada, sehingga ya dia korup. Ini oke. juga attitude kan, Bang. Kalau hukum gimana? Ini kan ribut-ribut nih, dapat remisi sebesar itu, sebanyak itu. Jadi koruptor itu nggak takut ya. Ini sekian lama, bahkan di tengah-tengah jalan nih, di dalam tahanan, tiba-tiba ada yang di hotel gitu loh, sama cewek. Terus ada yang pulang ke rumah, ada yang ketemu makan-makan di restoran sama keluarga mereka, ada yang itu. Jadi di luar mereka itu. Nah, kemudian setelah sekian lama kita nggak dengar kabar, tak tahu kita kaget mereka sudah dilepas karena banyak sekali remisi yang mereka dapat gitu loh. Nah, apakah ada rasa keadilan di sini? Ya tadi, kita tidak punya environment yang di-encourage. Elit Indonesia, politisi Indonesia, tokoh-tokoh Indonesia harus encouraging the nation, the people, untuk punya empati. Kita punya Pancasila, it's all there. Ketuhanan, that is controlling us to be always in the right track, to be good man, good human, good mankind. Yang kedua, ya kita menjaga persatuan. Yang ketiga, keadilan sosial, itu semua ada di sana. Keadilan sosial yang terakhir ini ya empati tadi. Kalau manusia sudah tidak punya empati, empati ini dibangun dari sistem yang terjaga, yang good governance. Good governance tidak akan ada kalau environmentnya tidak kita bangun. Seperti contoh gaji pegawai negeri. Kenapa? It's ridiculously very low. How can you expect them to be honored working if their salary ridiculously Saya low? kurang setuju. Itu orang yang gajinya besar-besar itu yang korupsi. Jadi mau dikasih gaji berapa aja, orang bisa aja korupsi. Jadi bukan faktor gaji. Begini Bang, jadi sistem dibikin dulu, yang wajar, yang pantas. Misalnya polisi, tentara, dulu, awal tahun 2016 Bang, saya bikin presentasi, susinisasi namanya, tentang golden handshake. Pegawai negeri ini terlalu banyak. Kita potong sepertiga. Gajinya kita naikkan 200%. Lalu kita pilih anak-anak cum laude untuk supaya mereka mau, sehingga pegawai pemerintah tidak lebih bodoh daripada, tidak lebih jelek kualitasnya daripada pegawai swasta. Setelah itu dikencengin. Kalau ada korupsi lagi, ya dihukum seberat-beratnya. Susinisasi itu yang namain bukan saya, itu Pak Presiden dan Pak JK. Jadi presentasi saya tuh dinamakan susinisasi sama beliau. Itu dijalankan atau tidak itu? Pemangkasan anggaran 15-30%. Karena anggaran APBN itu di departemen banyak yang tidak appropriate, tidak hemat. Banyak rapat. Bahasa anggarannya terlalu complicated. Seperti misalnya empowerment, pengembangan, pemberdayaan apa tuh apa, nanti perencanaan harus diawasi, harus disosialisasi.
just too many things for one little thing. Baru rencana aja seminarnya ada 10, Bang. Anggarannya berapa anggarannya tuh? Ya 10 seminar berapa? Mereka senang seminar di hotel. Jadi kan? intinya ini hanya proyek-proyek aja gitu loh supaya bisa exactly. Ya kalau itu dulu dijalankan, gaji pegawai dinaikkan, itu tidak perlu tambah anggaran karena kita hemat anggaran. Kayak misalnya dulu di KKP tanam bakau 3 juta, saya tanya 3 juta pohon, kau hitungnya bagaimana? Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri, kalau ada BPK atau apa silakan hitung. Terus saya tanya, kamu percaya itu pasti 3 juta? Kalau percaya semua duduk di sini. Nah, kalau saya pikir pasti ada yang mati. Saya bukan KPK yang mau cari koruptor. Tapi kita pakai logika lah, bener itu 3 juta tuh ada semua 3 juta. Apa tidak kontraktornya mau tipu-tipu? Akhirnya satu persatu kalau kalian punya logika angkat tangan. Ya Bu, kira-kira 10% inefisiensi. Nanti ada lagi ya Bu, 15%. Setelah itu retreat itu saya bilang, udah sekarang kalian bikin workshop, hitung berapa potong. 15% ya, nanti sampai ketemu sore, bye-bye. Jadi akhirnya mereka langsung potong 15% anggaran. Tapi malah dihukum, disclaimer saya, gara-gara ngembaliin duit 9 triliun ke negara. Wow, jadi kalau berbuat baik di negara ini belum tentu didapat pujian, malah kemudian dipersalahkan. Karena banyak sekali kementerian pasti nggak happy dengan apa yang Bu Susi lakukan, karena di kementerian lain berarti sekarang ada barometernya, ada benchmarknya, dan itu kan merugikan orang-orang yang selama ini udah menikmati begitu ya. Jadi memang benar Bu Susi ini hanya bikin kacau aja ini kalau aku lihat ya. Waktu itu. Sebetulnya kan jangka panjang it will be better. PNS-nya PNS yang bagus. Bukan adik, cucu, kakak, ipar. Emang ada itu? Satu gitu. office itu satu. Oh ada Bang. Jangan fitnah dong Bu Susi. Ada, ini Bang. nggak baik ini. Nggak boleh fitnah dong. Iya. Jadi ada itu ya? Ya perbaikan ASN. Pengurangan 1/3. Lalu masukkan 1/3 dari yang keluar. 30% di layoff. Dengan tunjangan 100%. Gaji 100%. Diutamakan yang umur 46 ke atas. Supaya mereka jadi pengusaha. Mereka punya duit dari golden handshake tadi kan. Ya. Nah lalu kita masukin cum laude baru. Tapi mereka harus punya jalur khusus untuk naik. Kalau tidak mereka pasti kabur. Kalau dari pengalaman Bu Susi, anak-anak pintar. Tuh, pembaca aja ada yang tulis dinasti PNS tuh Bang. Dinasti PNS. Itu habis It's the family. Karena diprovokasi Bu Susi itu jadi semua emosi juga jadinya nih. No, this is true. Kalau menterinya nggak kuat, itu dikerjain habis di dalam. Emang pernah Bu Susi dikerjain? Oh, yang coba banyak. Apa misalnya apa? Dikerjain itu maksudnya apa ya? Sebentar ya, ini gangguan sinyal lagi nih. Mudah-mudahan sebentar lagi nyambung. Iya, sorry Bang. Bu Susi. Iya, tadi agak jelek sinyalnya. Emang Ya, contohnya tadi ada telepon masuk, apa? aneh. Oh iya, kalau telepon begitu lah. Jadi apa misalnya dikerjain itu apa ya? Pengertian dikerjain misalnya contoh soalnya. They can boycott your program. Loh, apa Bu Susi yang kan Anda menteri coba atasan. change? Kerjakan. Ya, tapi kan tidak semua menteri mengerti di dalam-dalam kan, Bang?
Jadi di Kalau kementerian ada Anda pengen mafianya. merubah ya susah. Tapi kalau ada yang tanya apa yang pernah diubah atau berhasil diubah oleh Bu Susi di kementerian, contohnya misalnya. Oh, yang sepele jam kerja. Saya merubah jam kerja dari jam 8 menjadi jam 7 pagi. Jadi jam 3 sore sudah pulang. Ibu-ibu senang. Tidak macet. Berangkat dan pulang tidak macet. Oke. Nah, tunggu dulu, ini di sini tadi ada. Ini Itu yang kita keluar. sepele, Bang. Yang tidak Oh, yang sepele, tidak kita sepele apa? kembaliin uang ke negara 9 triliun selama 4 tahun. Artinya kalau nggak diberesin waktu itu, negara kehilangan 9 triliun. Ya tidak hilang, tapi ya tidak efektif saja uangnya. Oke. Jadi ini Kalau penghematan hilang nanti efisiensi. saya suruh buktiin mana hilangnya. Iya, Bahasa harus betul. Nanti saya kena tuntutan lagi, Bang. potensi untuk hilang kalau nggak nggak dijagain. Being used for unnecessary matter and expenses cost. Iya, sebenarnya cara korupsi itu nggak melulu ambil uang begitu aja. Dengan cara bikin program-program Ya, aneh-aneh, tapi ternyata baru kita kaget. Sebenarnya itu kalau nggak ada pun negara ini bisa jalan lebih ya. efisien ya. Jadi masa setahun itu kan hari kerja hari ada 365. Satu minggu sudah libur. Kan tinggal itu berarti berkurang 100 hari, tinggal 200 berapa hari. Ada libur nasional dan lain-lain. Masa satu orang bisa punya SPJ 300 lebih? Bahkan ada yang 400. Berarti mereka Oh, itu tidak libur produktif Sabtu dia. Minggu. Ya, bisa keluar kota, bisa kayak Gini. Ting, sore ini di Jogja, siangnya di Jakarta. Harusnya dipuji, kamu hebat sekali ya. Kamu betul-betul mobile ya. Hari ini di Jogja It's so langsung many things. sorenya. It's so many things unbelievable. Saya geleng-geleng, Bang. Oke, menarik sekali. Ini kita agak santai dikit. Ini tadi ada yang tanya, Bu Susi, hari ini kok dandan cantik banget. Biasanya tampilannya aut-autan, nggak pernah dandan. Apakah lebih suka tidak dandan atau dandan? Ini pertanyaan sederhana sebenarnya. Kalau lihat muka saya setelah pakai bedak dikit, ya suka setelah dandan. Tapi kalau kerjainnya, ya lebih suka biasa saja, tidak usah dandan. Iya, tapi kan perempuan nature-nya katanya dandan nih. Tapi kenapa Ibu Susi nggak kesannya nih kesannya nggak suka dandan, nggak peduli dengan penampilan aut-autan gitu loh. Apalagi kalau lagi di pantai. Nah loh, Ya kalau di pantai suruh dandan bagaimana? iya Tadi iya kan iya. habis syuting Susi Iya. cek ombak. Jadi masih kelihatan ada bedak, ada muka, ada lipstick sedikit. Ya, it's okay. Suka juga dandan, tapi Eh, kadang-kadang wasting so much time. 30 menit Oke, ini hilang. percuma ya. Jadi Iya, efisiensi ini. Nah, iya. ini kalau ini ada pertanyaan sederhana juga. Jadi kita memang hari ini nggak usah terlalu berat-berat juga sih. Berat boleh, tapi jangan semuanya. Ini ada yang tanya, Hmm. sebagai perempuan, menurut Bu Susi, apa yang paling penting sehingga, oh ini perempuan yang nanya, kita sebagai perempuan dihargai, tidak bisa dilihat secara gender. Ya hargai diri Anda supaya kita punya harga. Diri kita supaya orang juga menghormati kita. Jadi Oke. ya people will have perception of you the way you perceive yourself. Oke. Kalau kitanya terlalu don't care, orang juga tidak care. Tapi kan itu value di sini kan tentang personality kan, bukan tentang
dandannya, pakaiannya gitu kan. Tentang brain, personality, karakter. Yang saya lihat, Bang, dari beberapa Iya. pengalaman saya bertemu orang-orang hebat, itu ternyata orang-orang yang karismanya bagus, dihormati, rata-rata empati mereka tuh tinggi loh, Bang. Oh gitu ya. Ya, level of human solidarity-nya tinggi, empati terhadap humanity-nya tinggi, empati terhadap lingkungannya juga tinggi. Orang-orang seperti ini, itu biasanya kita lihat mukanya juga enak gitu loh, Bang. Nah, untuk saya, orang Iya. cakep, orang cantik itu kalau mukanya enak dilihat gitu loh, Bang. Nah, kalau saya masuk kriteria apa di dalam pandangan Bu Susi, Andi Noya? Ya, enak dilihat walaupun tidak perfect kayak James Dean. It's very comfort and very nice to look at. Ini Seperti basa-basi saya atau misalnya. beneran ini? Enggak, aku kalau ngomong beneran. I mean what I Oke. say and I say what I mean. Iya, iya, iya. Udah tahu. Udah diulang-ulang. Jadi percaya deh hari ini. Kalau mengenai saya yang positif pasti saya percaya. Tapi kalau tadi negatif, saya nggak percaya lagi. Kita mulai dari nol lagi nih. Kepercayaannya kita bangun kembali. Tapi karena karena pujiannya ya memang nggak tinggi-tinggi tapi ya standar ya. Iya, you itu gini. Ya, I Walaupun, don't say you kata are like walaupun James itu Dean. menurunkan Kalau aku puji. bilang, kalau kalau aku bilang Bang Andi kayak James Dean, itu namanya aku bohong. Bohong. I'm bullying you. Gitu loh. Betul, betul. Yang Terima bener kasih. aja Terima Abdi kasih. Noya kayak James Dean. Mata lo buta apa sus? Ntar gua dibilang gitu sama netizen. Bu Susi, ada yang tanya umur. Umurnya Bu Susi berapa sih sekarang ini? Ayo loh. Sudah 57 tahun depan nih, setengah tahun lagi. Oh, oke. Nih, ada yang tanya ya. Wah, ini kembali serius lagi nih ya. Mengenai ABK, ini bagaimana pandangan Bu Susi ABK Indonesia yang bekerja di luar negeri yang katanya disiksa, bayarannya nggak dibayar, kalau mati kemudian dilarung, dibuang ke laut. Nah, itu pandangan Bu Susi apa itu? Ya, itu Serius semestinya lagi nih. tidak boleh terjadi. Dan kita sebagai negara uh, harus melindungi ABK warga negaranya, ya sangat tersinggung tentunya. Dan semestinya kita harus mengejar bukan cuma agennya, tapi kita mengejar kepada orang yang melakukannya, yaitu kapal Cina, anggotanya yang melakukan kekerasan kepada ABK kita. Caranya Dan gimana itu? Indonesia China sudah punya perjanjian, Bang, yang ditandatangani. Waktu itu disaksikan Presiden 2017. Isinya apa? Ada strategic partnership agreement. Yang mana di situ bahkan sampai ekstradisi. Jadi saya yakin nanti Menlu bisa menindaklanjutin itu untuk memastikan bahwa mereka dihukum, diekstradisi kalau perlu ke Indonesia. Iya, oke. Jadi peluang itu masih ada ya. Jadi sayang sekali. Tapi Karena ya, kalau itu tidak dilakukan, akan terus terjadi lagi. tunggu Bu Environment Susi. kerja di atas kapal itu very harsh, very rude, very bad. Ini kan bukan Jadi, kali pertama kita lihat. Itu banyak kita dengar exactly. peristiwa seperti ini. Tapi orang-orang Indonesia kan banyak yang tetap aja bertaruh nyawa di luar. Apakah berarti di dalam negeri sendiri kita nggak bisa kasih peluang untuk mereka bekerja sebagai ABK di dalam negeri? Saya dengar di dalam negeri juga tidak selayak dan sebaik di luar negeri dianu gajinya. Nah, dan juga kondisinya juga di beberapa, saya pernah zaman waktu masih menjabat itu menyelidiki ada beberapa terjadi perbudakan kasus di kapal-kapal Indonesia juga. Persoalannya itu demand untuk pekerjaan, Bang. Kita nih sekarang ini banyak
lapangan kerja yang tidak bisa menerima mereka karena kualitasnya. Nah, kita mesti didik orang-orang ini untuk bisa dipekerjakan di tempat-tempat yang bisa. Ya, kewajiban pemerintah bersama pengusaha creating job. And then take these people to do the job. Instead daripada mengekspor mereka. Nah, tapi itu harus marathon planning dan long term planning. Harus ada berapa lapangan kerja apa, kita kurangi import produk ini, kita produksi dalam negeri, kita biayain untuk meng-hire orang sendiri misalnya. Harus ada planning itu tersusun for the next 30 years at least. Jangan cuma 5 tahunan saja. Tergantung menterinya ya. Tapi itu tadi, sorry, saya lupa itu pertanyaan dari Hairul Hasrat 30.30. Ini disambung dengan Dewi Dayaks. Apakah bisa Indonesia suatu hari kelak menguasai ekspor ikan di Asia? Ya sebetulnya kalau kita pastikan tidak ada yang curi ikan, itu udah otomatis. Tahun 2015 itu kita sudah menjadi poros suplai ikan, Bang. Orang lain di Asia Tenggara nggak punya ikan. Karena ikan mereka semua dari kita. Tapi dari kitanya nyolong, bukan beli. Itu kan orang-orang dari China, dari negara lain itu yang masuk ke wilayah perairan kita, itu katanya ikan itu dari negara mereka, cuma mereka ngejar larinya di Indonesia, baru ketangkepnya di Indonesia, tapi itu ikan dari mereka itu Bu Susi. Sebel banget deh kalau ada yang ngomong gitu tuh, ngingetin ada kolega yang ngomong, ya tapi Susi, ikan tuh kalau tidak ditangkap mati. Ya memang ikan lahir langsung mati semua, Pak. Ya ikan juga tidak berpaspor. Ya mau kau bikin KTP apa? Urusan KTP orang saja susah sampai hari ini kagak selesai. Ya tapi ikan juga berenang ke sana kemari. Kalau kita tidak tangkap dia pergi kemana? Ya suruh negara tetangga tungguin di rumah masing-masing. Nanti kan datang, jangan nyolong ke tempat kita. Saya jawab begitu saja. Bu Susi, ini udah 1 jam lebih nih, hubungan kita nggak terasa. Ini harus sampai jam 3 pagi beneran nih. Oke, terakhir deh, pertanyaan terakhir nih ya. Bagaimana pandangan Bu Susi mengenai kondisi sekarang dan apa yang membuat kita optimistis bahwa bangsa Indonesia akan mampu melalui masa-masa sulit pandemi ini? Apa yang membuat kita optimistis? Intinya orang Indonesia tuh sebetulnya sangat positif, Bang. Karakter bangsa kita tuh karakternya bukan karakter yang melankolik, bad mood, bukan. Orang kita nih penggembira. So, saya believe energi positif tuh akan membawa kita untuk mau bekerja bersama-sama, bahu-membahu, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kadang-kadang memang orang kita kesannya sedikit meremehkan. Tapi berjalan dengan waktu, sosialisasi terus-menerus dari pemerintah, dan dari orang yang mengerti, kayak kita-kita nih yang mengerti juga harus bantu mensosialisasikan. Jadi PSBB, new normal ini seperti apa? Boleh saja bekerja di luar, jalan-jalan, tapi social distancing, physical distancing, pakai masker, dan ini dan itu harus terus digaungkan, didengungkan. Nah, dengan seperti ini, saya yakin tidak ada orang yang berkeinginan sakit. Dan tidak ada orang yang berkeinginan temannya sakit, saudaranya sakit. Nobody. Dan keinginan untuk sehat, to be normal, ini akan mendorong kita semua dengan semua energi yang ada, bahu-membahu menyelesaikan persoalan. Tapi,
lead 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 ininya harus di government. Government has to lead. Very important dan harus di paling depan untuk membawa kita semua. Nah, kita juga harus patuh dan disiplin sebagai warga negara. Ikut protokol yang sudah diatur pemerintah. Jangan coba-coba diskrepensi. Orang kita ini selalu mintanya keistimewaan. And that's bad. Jadi ya harus, ya good governance. Appropriate civil society environment harus diterapin. Kalau tidak, ya kita akan menjadi negara yang standarnya pam gitu. Minggu ini settle. Minggu depan nih kayak roller coaster. Oke, tapi kesimpulannya optimistis atau tidak? Saya sih ya by the time we will be optimistically can do. Oke. Itu memberikan semangat. Dengan segala pertanyaan dan keraguan rasanya kita bisa kok go through the thing gitu loh. Oke, dengan optimisme itulah kita akhiri perbincangan kita. Jadi terima kasih Bu Susi waktunya. Ini kalau aku baca ini dari tadi I love you Bu Susi, nggak ada satupun bilang I love you Andi Noya, nggak ada hari ini. Ini nyesel juga nih ngundang Bu Susi, semua bilang I love you, pengen Susi for President, rindu, kangen, ada yang bilang cantik dan macam-macam. Nggak ada satupun yang memuji aku ini. Aduh, nggak bener ini acara ini. Sekali, padahal biasanya Bu Susi, biasanya semua orang memuji-muji aku, bilang wah apa kabar. Iya, hari ini nggak ada, satupun nggak ada. Ini mulai menyesal ini, tapi menyesal di ujung ini. Bilang dong, I love you Andi tuh ada tuh. Nggak ada satupun. Nggak ada. Oh, akhirnya ada tuh. Ya dua itu setelah dipaksa, baru akhirnya mereka kasihan. Ya sudahlah, kasihan Andi Noya, I love you Andi Noya, I love you Andi Noya. Om Andi ganteng maksimal, katanya apa itu bahasa apa? Oke, Bu Susi, terima kasih banyak waktunya. Thank you Bang Andi. Sehat Selamat selalu. malam. Ya, tetap semangat. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Teman-teman semua, terima kasih. Bye. Sudah ngikutin acara ini, ngobrol-ngobrol sama Bu Susi. Akhirnya saya tidak akan ditenggelamkan walaupun saya agak was-was. Jangan-jangan Susi cek ombak itu yang menenggelamkan aku. Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Dan jangan lupa. Apa itu? Besok ada Kick Andy. Nah, kan banyak sekali yang tanya-tanya seperti ini nih. Nah, besok pertanyaan itu akan dijawab oleh Andi Noya melalui Kick Andy Show. Jadi teman-teman jangan lupa nonton, karena siapa tahu itu adalah pertanyaan Anda, pertanyaan kalian yang membutuhkan jawaban dari Andi Noya. Andi Noya akan menjawab, termasuk kenapa Andi Noya botak, kenapa lengan bajunya digulung, terus apa lagi ya, kenapa ini, semua yang kenapa itu dijawab nanti ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa besok jam 19.05 di Kick Andy Metro TV. Terima kasih semua. Sampai jumpa hari Sabtu mendatang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bye-bye.